Nah, ini penting nih. Harapan pasti, bukan harapan semu. Masa mau tobat perlu calo? Nah, karena ini bicaranya di lingkungan pesantren, betul tuh tadi Ustaz Hardi, saya sampai sekarang pun masih tetap jadi santri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Makanya nih anak-anak saya nih, kalian menimba ilmu di pesantren Darussalam, ini pilihan yang sangat tepat. Dan banggalah kalian jadi seorang santri. Saya dari tahun 86, Tuan Guru kita tuh lahirnya Tuan Guru Haji Hardiyatullah, lahir beliau 87. 86 saya udah mau mondok di pesantren Tebuireng. Wajahnya semudahan saya. Saya ini dari tahun 86. Nah ini penting nih buat anak-anak saya para santri. Saya dari tahun 86 sampai sekarang, sampai saya tutup mata nanti, saya bangga jadi seorang santri. Begitulah kalian. Apa buktinya Ustadz? Gampang. Di masyarakat cari saja. Saya nggak pernah dengar ada santri hidupnya kebelangsak. Kebelangsak itu bahasa Lomboknya apa? Kebelangsak. Sare-sare. Sare-are. Pakai bahasa Indonesia saja. Saya nggak pernah dengar loh ada santri yang selesai dia mondok hidupnya jadi sengsara. Bahasa Jermannya kere. Nah, kere. Ngerti kan kere? Loh, saya belum pernah dengar tuh ada santri hidupnya kebelangsak, sengsara, kere. Belum pernah saya dengar. Kenapa? Berkah dari pesantrennya. Nah ini dia nih, kalian nih harus paham. Pendiri pesantren kita bukan orang sembarangan. Pendiri pesantren kita seorang yang alamah, ahli tasawuf, hubungannya dekat dengan Allah. Pendiri pesantren itu bukan orang sembarangan, saudara. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, tempat di mana saya mondok. Beliau puasa 3 tahun lamanya. Sebelum buka pesantren Tebuireng, manakibnya tuh kami baca sebagai santri. 3 tahun sebelum buka pesantren, beliau puasa. 1 tahun pertama beliau puasa buat semua santrinya. 1 tahun kedua beliau puasa buat pondok pesantrennya. Dan tahun ketiga baru beliau berpuasa buat zuriyah anak cucunya. Pendiri pesantren kita Darussalam bukan orang biasa. Karena itu berbanggalah kalian jadi santri yang menimba ilmu di pondok pesantren ini. Insya Allah kehidupan kalian berkah. Nggak usah ngomongin tuan guru yang lain, nggak usah ngomongin kiai lain. Ini keberkahan dari pesantren nih. Nggak usah ngomongin kiai lain lah, ngomongin saya aja. Saya benar-benar loh Pak, saya merasakan keberkahan dari pondok. Alhamdulillah hidup saya berkah. Tanya aja istri saya. Oh benar-benar Pak. Jadi seorang istri yang suaminya anak pesantren, santri, hidupnya berkah. Istri saya kalau mau buah-buahan nggak pernah beli. Kenapa? Panitia pengajian rajin bawain.
mau nasi berkat nggak pernah beli. Kenapa? Panitia maulid, panitia tabligh akbar rajin bawain tuh kalau pulang pengajian. Saya nggak tahu nanti dari sini ada nasi berkatnya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin, maka pilihan kalian nih dulu nih, para santri dulu dah. Saya ingin titip pesan buat anak-anak kita nih yang lagi mondok di sini. Konon santri kita di sini ada 1000-an lebih, yang mungkin 600 orang. Kalian nih pemimpin-pemimpin harapan kami bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mudah-mudahan pemimpin Indonesia lahir dari pondok pesantren Darussalam. Amin. Saya waktu mondok di Tebuireng, saya diajarkan sama abah saya 3 hal. Abah saya K. Zainuddin MZ, abah saya. Abah saya. Abah saya. Ibu kenal sama K. Zainuddin MZ? Kenalan di mana sampean? Jadi saya titip pesan nih anak-anak saya para santri. Abah saya ijazahkan nih. Abah saya dulu tahun 86 waktu saya masuk pondok pesantren, abah saya bilang gini, Fikri, tuntut ilmu itu 3 hal. Pertama, serius. Yang kedua, santai. Yang ketiga, sukses. Saya bilang, maksudnya apa, Bang? Kalau kamu lagi belajar, ya belajar. Kalau lagi ngaji, ya ngaji. Kalau lagi buka kitab, dengerin guru membacakan kitab, tulis dengan mangsi. Di sini namanya mangsi juga, kan? Waduh. Abah saya tuh ngajarin saya begitu. Kalau lagi ngaji, ngaji. Kalau lagi belajar, belajar. Kalau lagi memaknai kitab dengan mansib, kamu ikut. Kalau lagi santai, santai. Nah, kalau lagi waktunya olahraga, main bal-balan. Bal-balan apa di sini namanya? Sama ya. Ini ajaran agama ternyata. Ini ajaran agama, ajaran Kanjeng Nabi. Ada waktunya buat Allah dengan ibadah, ada waktunya menuntut ilmu buat masa depan kita, ada waktunya kita menyenangkan diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif. Karena itu kalau lagi belajar, kalian tekun, khusyuk, yakinlah kalian di pondok ini nggak bakalan lama. Saya sanawiyah aliyah 6 tahun di pesantren Tebuireng. Rasa-rasanya sebentar bener. Kalau saya boleh milih, mendingan milih saya jadi santri selamanya. Cuma kan waktu nggak bisa dibalik. Tanya nih tuan-tuan guru kita. Kalau mau ada pilihan, karena waktu nggak bisa dibalik, lebih enak jadi santri. Hidupnya nggak pusing. Tiap hari belajar, main, makan, nggak punya duit minta, kan begitu jadi santri. Kalian di sini ada waktunya dan itu cuma sebentar. Gunakan waktu yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya, karena kami menaruh harapan banyak dan besar di atas pundak kalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali lagi. Ini sampai jam berapa nih kira? Sampai pagi. Udah nggak bayar, nawar lagi. Anda puas, saya lemas. Nah, saya kembali ke Tuan Guru kita Hardiyatullah. Nih di bulan Sya'ban nih, memang dianjurkan untuk segera mencapai pengampunan Allah dengan apa? Istighfar. Ayo lihat lagi sejarah. Saudara, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, Nabi kita Muhammad SAW.
Tapi sejarah kita baca, Nabi walaupun maksum, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sehari semalam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitu keutamaannya luar biasa, agar kita segera mencapai pengampunan Allah. Ada satu riwayat, nah nih, keluarga besar pondok pesantren Darussalam sama dengan pondok pesantren Tebu Ireng. Umumnya pesantren-pesantren ini berbasis salafiyah, referensinya kitab-kitab klasik. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat betapa keutamaannya luar biasa. Nih, kita menjumpai malam nisfu Sa'ban. Sebab apa? Nggak ada jaminan 1 tahun lagi kita bisa berjumpa dengan nisfu Sa'ban. Betul atau tidak? Maka malam ini hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin untuk mencapai pengampunan Allah. Luar biasa keutamaannya bertobat segera. Dulu ada orang durjana, kerjaannya tiap hari senang ngumpulin dosa, judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina di mana aja ada langganan, dosa apa sudah saja pernah dilakukan oleh orang ini. Bahasa gampangnya ini orang Bromo corak, preman. Nah, preman apa bahasa Lombok? Sama ya, preman, bajingan, tengi. Jadi preman gak tanggung-tanggung sudah membunuh 99 orang. Oh, premannya bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng. Lain kalau preman sini beraninya di dalam gang aja. Betul atau tidak? Ini orang premannya gak kaleng-kaleng, dia sudah membunuh 99 orang. Satu hari dia dapat taufik dan inayah. Nah, nih hikmahnya nih. Kalau malam ini kita lihat di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang larut dalam kemaksiatan, kita rangkul. Kalau kita nggak mau rangkul, jangan kita katain, jangan kita caci maki, jangan kita hina. Sebaiknya kita doakan dengan doa yang baik-baik. Nih, riwayat preman yang saya ceritakan ini dapat doa dari kaum muslimin dan muslimat. Dia menyadari kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Pengen tobat preman ini, datang ke salah seorang ustadz. Yang didatengin ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Apa kata Ustadz? Dosa apa yang ente perbuat? Ceritalah preman ini bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar penuturan preman membunuh 99 orang, ini Ustadz marah. Manusia durjana, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Yang namanya preman dimaki-maki ustaz, marah, matanya menteleng. Apa yang terjadi? Itu ustaz dibunuh, lempeng, korbannya jadi 100. Tapi lihat, karena doanya kaum muslimin, nah dia, kita ini oleh Allah dipersenjatai dengan persenjataan yang paling canggih. Apa senjatanya orang beriman? Doa. Tidak ada yang lebih canggih senjata manapun. Orang beriman diberikan oleh Allah senjata paling canggih, yaitu doa. Para
santri? Para santri yang bukan santri diem aja. Anak-anak saya para santri, kalian doakan ibu bapak kalian. Ketika kalian mondok di pesantren ini, insya Allah doa kalian diijabah. Karena itu jangan pernah putus mendoakan ibu bapak kalian yang ada, apalagi yang sudah tidak ada. Doa kalian sangat mustajab dan mudah-mudahan aras bergetar doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Preman ini walaupun itu ustadz udah dibunuh, korbannya genap jadi 100, tapi niat taubatnya masih kuat. Satu hari dia datang ke Tuan Guru yang arif dan bijaksana. Tuan Guru, saya pengen taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Kata Tuan Guru, sebesar apa saja salah dan dosa yang kamu lakukan, kalau kamu bertobat, tobatmu insya Allah pasti diterima. Tuh, kalau omongan Tuan Guru nyenengin hati. Omongan Tuan Guru ngademin hati. Lama-lama Tuan Gurunya penasaran juga, ditanya, Mas, emangnya sampean berbuat apa? Cerita preman ini begini, Tuan Guru, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya ke tempat ustadz, dimaki-maki. Lalu ya sudah, ustadz itu saya lempengin aja korbannya jadi 100. Kata Tuan Guru, ya sudahlah, taubatmu insya Allah diterima, tapi satu syaratnya. Apa Tuan Guru? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu tobat, siang sudah kuman. Jadi saya pindah kemana Kiai? Tuan Guru, pindahlah sana dekat-dekat pesantren Darussalam. Orang-orang ahli ibadah semua ini, amin. Nah, kita lihat nih, preman itu kan wataknya keras, betul apa tidak? Temperamennya tinggi, tapi sangat takzim, sami'na wa ata'na dengan Tuan Guru. Apa kata preman? Baik Tuan Guru, saya mau cari kampung yang di dalamnya penuh ahli ibadah. Tuan Guru tolong doakan supaya saya istiqomah dalam bertobat. Ini preman cium tangan bulak-balik. Enggak cuma cium tangan bulak-balik sama Tuan Guru, ngamplopin. Ulang preman ini, ngepak koper, berangkat cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Apa yang terjadi? Saudara, ini preman di perjalanan mati. Sholat belum, jangankan sholat yang fardu, sholat tobat aja belum, puasa belum, zakat belum, apalagi ibadah haji belum, baru niat tobat. Cari kampung yang di dalamnya penuh dengan ahli ibadah. Di perjalanan ini preman mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini ke neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat. Ya Allah, baru niat taubat sudah divonis kau mati dalam kondisi taubat. Tempatmu tidak lain adalah penduduk surga.
Kata malaikat Zabaniyah, nanti dulu, sorga sih sorga, urusan korban yang 100 bagaimana itu? Ini dua malaikat ribut berebut. Yang satu malaikat rahmah ingin membawa mayit ini jadi penduduk sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen memasukkan mayit ini jadi penghuni neraka. Allah pisahkan. Kata Allah, malaikatku nggak usah ikut, nggak usah ribut, nggak usah berebut. Lebih baik diukur saja. Lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret mayit ini, jadikan penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, maka masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Sudah, kalian nggak usah ribut, ukur saja ukur. Malaikat rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran. Ada yang semeter minta 3 juta. Apa yang nah ini lagi nih ya, keutamaan tobat nih, keutamaan menggapai pengampunan Allah. Kalau kita nanti semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Ketahuilah kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Begitupun preman yang penuh dengan kesalahan dan dosa, bedanya cuma sejengkal antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Bahkan dalam riwayat yang lain, bumi itu digencet supaya perbedaannya cuma sejengkal. Si mayit ini lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Dengan keutamaan beribadah, dengan keutamaan tobat, si mayit ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk surga. Satu. Yang kedua, makmuman saya sama beliau ini di bulan ini nih, di mana turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan ini nih sahabat, kita nih utang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau di bulan ini dan seterusnya kita memperbanyak pembacaan sholawat, bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nabi yang utama. Oleh Allah kita umatnya diberikan keutamaan juga. Ini enaknya jadi umat yang utama nih. Jadi umat nabi yang utama. Kita diberikan oleh Allah keutamaan. Allahu Akbar. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibukakan pintunya oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan lahir jadi umat Nabi yang utama. Kita diberikan keutamaan juga nih. Nanti nih segini banyaknya yang hadir nih. Ini ada gak yang datang nih 100 orang? Lebih? 200 orang? Lebih? 3.000 orang? Campur yang di sungai-sungai. Nih ratusan orang yang malam ini hadir di pondok pesantren, yakinlah kita nanti di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo amin.
Saudara, Bapak Ibu, kaum muslimin yang saya cintai, nggak perlulah kita ragukan betapa Nabi itu cinta zohir dan batin kepada kita. Periksa lagi sejarah, landasannya sejarah. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Periksa sejarah. Maaf ya, pemimpin-pemimpin di dunia kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Udah dengerin aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada rajin dekat-dekat sama rakyat, janji seenaknya akan mensejahterakan rakyat. Begitu sudah jadi pemimpin, jadi pejabat, gas LPG 3 kilo hilang. Betul-betul. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Nabi enggak, zohir dan batin Nabi cinta kepada kita. Dari dunia Nabi cinta kita, sampai akhirat Nabi bela kita. Allahumma sholli wa sallim. Satu riwayat menyebutkan nanti ketika kita berjembat di atas Shirathul Mustaqim, masing-masing kita berjembat, Nabi menengadahkan tangan memohon kepada Allah, Allahumma salim, salim, dengan doa Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan umatku yang sedang berjembat, selamatkan ya Allah. Nah, di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Ini oleh-oleh, nggak perlu lagi kita sanksikan, kita ragukan. Nabi itu zohir dan batin cinta kepada kita umat dan rakyat. Ayo lihat lagi sejarah. Saya landasannya sejarah saja dulu. Bapak Ibu, Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya terkadang geletak di atas daun korma, sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiin, penghulu para nabi dan rasul, hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah menawarkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu pengen apa? Ngomong aja, aku berikan semua, asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran dari Allah. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dapat tawaran begini, apa jawab baginda Nabi? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan kita umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begini? Ini memang hari pertama saya
baru sampai di Lombok tadi, kurang lebih sampai penginapan menjelang asar. Besok kami harus melanjutkan perjalanan ke Sumbawa selama 4 hari di Sumbawa. Rangkaiannya safari dakwah dari Jakarta ke Lombok Praya itu 2 jam, dari airport ke sini 1 jam 3 jam. Besok naik Twin Otter ATR ke Sumbawa 55 menit, kurang lebih 1 jam. Dari airport Sumbawa ke lokasi 3 jam. Ya Allah, memang, nah inilah dengan zuriat Tuan Guru kita, banyak kesamaan kami. Sejak orang tua kami meninggal, memang kami dipaksa dengan keadaan untuk meneruskan perjuangan. Kami rasakan pada akhirnya bahwa ngurusin pondok pesantren capek. Jangan dipikir ngurusin pondok pesantren nggak capek. Ini bagian dari dakwah. Ngurusin pondok capek, penat, pegel. Udah kan santrinya bandel-bandel. Ini dakwah. Yang ingin saya katakan, dakwah tuh bukan bergelar karpet merah, bertabur bunga kanan kirinya, disambut dengan gegap gempita, diciumi tangan. Enggak. Dakwah yang kami lakukan tuh sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Sumbawa sih masih dekat lah. Kalau masih main ke daerah timur penghujung itu, Papua Barat, wah itu lebih jauh lagi. Saya pernah menempuh perjalanan itu 15 jam. Makanya pantas kalau dakwah tuh menempatkan posisinya kedua setelah jihad fisabilillah. Pahala jihad yang kedua setelah fisabilillah dakwah. Kenapa? Karena memang letih, lelah, peluh, capeknya luar biasa. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak di Jakarta aja. Di televisi itu enak tuh, TV One, Damai Indonesiaku, Metro TV, Kalam Hati, iNews, Cahaya. Enak itu program-program religi. Saya ngaji, pengajian 20 menit, kalau ditayangkan insya Allah se-Indonesia orang dengar. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener, amplop dari TV kalau saya sama anak istri nggak makan setahun nggak habis-habis. Tapi begitulah yang harus kami jalankan, melanjutkan perjuangan orang tua agar Panji ini berdiri dengan kokoh. Apapun akhirnya kami belajar bahwa perjalanan orang-orang tua kami dahulu ternyata enggak bergelar karpet merah. Mereka melewati berbagai macam rintangan, tantangan, luar biasa beratnya. Bahkan kami generasi yang sekarang ini relatif lebih enak. Tapi orang-orang tua kami dahulu itu babat alas. Babat alas itu apa? Babat alas buka hutan tuh apa? Ngawas ya. Tuan Guru ngawas babat hutan. Ya, saya ngomongin soal Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 70 babat alas. Ketika Orde Baru masih sangat mencengkram demokrasi Republik Indonesia,
Kiai Zainuddin MZ itu babat alas supaya dakwah bisa diterima, bukan marginal. Karena itu kita yang ngelanjutin sekarang, walaupun terasa pada akhirnya perjuangannya begitu berat, sudah rada relatif enak. Tadi saya katakan, saya dari Jakarta penerbangan 2 jam sampai sini 3 jam. Baru sebentar tadi di hotel ngobrol, lalu sholat malamnya sudah kesini, besok harus kembali lagi terbang ke Sumbawa. Ya Allah, pikiran, tenaga, biaya. Oh, jangan dikira kesini nggak pakai biaya, saudara. Saya alhamdulillah tadi tuh teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah itu yang memprakarsai saya tuh perjalanan safari ini. Alhamdulillah ada teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Kalau nggak ada wasilah, nggak mungkin malam ini kita bisa silaturahmi. Betul apa tidak? Wasilahnya pendiri pengasuh pondok dan teman-teman Yayasan Cinta Darud Dakwah Lombok nih. Bayangkanlah, tiket dari Jakarta ke Praia itu 2 juta lebih, pakai duit. Pakai duit. Betul apa enggak? Sampai Praia saya harus sewa mobil, pakai duit. Mobilnya harus isi minyak, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Saya harus makan pakai tangan, pakai duit. Emangnya saya kuda lumping? Ada wasilah, alhamdulillah saya bisa mengunjungi keluarga saya di pondok pesantren Darussalam. Nah, karena itu saya kemarin yang kedua, perbanyaklah kita baca sholawat, karena kita hutang jasa teramat besar. Di bulan ini turun perintah Allah agar kita memperbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, tadi Tuan Guru kita sudah menyampaikan, ini memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Saudara, nggak ada jaminan apakah Sya'ban tahun depan kita masih hidup apa tidak. Betul kan? Karena itu berazamlah yang kuat. Memasuki bulan suci Ramadan, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan umur panjang dan kesehatan, sambil mulai hari ini dan seterusnya memperbanyak nilai-nilai kebaikan dan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau kemudian agama mengajarkan, kalau kamu berbuat baik, lupakan kebaikan kamu yang pernah kamu lakukan. Tapi kalau kamu berbuat salah, ingatlah kesalahan-kesalahan itu agar bisa kamu memperbaiki di masa yang akan datang. Kalau kita berbuat kebaikan, anggap saja kita tidak pernah merasakan berbuat hal seperti itu. Kenapa? Agar diri kita bersih dari sum'ah, dari ujub, dari riya dan sebagainya. Tapi kalau kita berbuat salah, ingat-ingat teruslah, walaupun cuma 1 kali, seandainya kita berbuat salah, tapi kesalahan itu memotivasi kita agar tidak berbuat salah di tempat-tempat yang lainnya. Amalan kebaikan, tadi Qori sudah menyampaikan ayatnya, 1 dibalas 10, 10 masih dilipatkan 100, 100 masih dikali lagi, yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat-lipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Nih saudara, malam ini datang pengajian nisfu Sya'ban, ini merupakan, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Amin. Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Enggak cuma itu kebaikan yang kita lakukan malam ini,
bubar kita nanti dari pengajian, kembali kita ke rumah masing-masing di malam nisfu Sya'ban, Allah merontokkan salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan sepanjang perjalanan kita menuju rumah kita masing-masing. Itu artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan bisa jadi penghapus salah dan dosa yang pernah kita kerjakan. Saya tutup memotivasi agar kita menebarkan kebaikan. Nilai kebaikan itu menghapus kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan. Saudara, kalau nanti Bapak Ibu saudara-saudara masuk surga, amin, di surga nggak usah heran melihat para tuan guru, para kiai, para ulama. Mereka banyak ada di surga, nggak usah heran. Surga memang pantas tempatnya tuan guru, para ulama, memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Surga pantas tempatnya para ulama, nggak usah heran. Kalau nanti saudara lihat di surga banyak para pemimpin, nggak usah heran juga. Kenapa? Pemimpin yang adil memang pantas tempatnya ada di surga. Kalau saudara lihat banyak orang kaya ada di surga, nggak usah heran. Dengan kekayaannya orang kaya tersebut, dia bantu pesantren, dia bikin masjid, dia bantu anak yatim, fakir miskin. Maka orang kaya seperti itu, dia tempatnya pantas ada di surga, nggak usah heran. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk surga. Pelacur masuk surga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak, iya Mas, kok ada di surga Mbak? Oh. Emang bagaimana ceritanya Mbak bisa masuk surga? Cerita perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya. Umpama lah, umpama. Tapi Mas, jujur sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau cari kerja. Merantau kemana Mbak? Lombok. Ngapain di Lombok? Ada tetangga Mas nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apa Mbak? Dagang apem. Dan kamu senyum-senyum ngerti kamu? Satu malam saya dengar pengajian di pesantren Darussalam, ada tuan guru menyampaikan hadis, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Hadis qudsi menjelaskan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, dengar hadis kayak begini berlinang air mata, terbayang semua dosa. Mulai malam itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Maaf Mas, saya berhenti, saya udah nggak dagang gituan. Saya pulang kampung dan bertobat. Saya ikuti tobat saya dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di surga. Karena itu amalan kebaikan, apapun bentuknya, besar atau kecil, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Saudara, berbuat kebaikan bukan untuk menyenangkan Allah.
Saudara berbuat kejahatan bukan sedang menzolimi Allah. Besok nih Ramadan, saudara nggak puasa, saudara bukan sedang menzolimi Allah, saudara sedang menzolimi diri saudara sendiri. Saudara nggak sholat, bukan sedang menzolimi Allah, saudara sedang menzolimi diri saudara sendiri. Allah nggak perlu ibadah kita, kita yang butuh ibadah kita, kita yang butuh kebaikan kita. Ini makna Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Kalau saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Karena itu di bulan Sya'ban, memasuki bulan suci Ramadan, azamlah yang kuat, kebaikan-kebaikan yang besar atau yang kecil, kita termotivasi untuk terus meningkatkannya. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas amalan kebaikan? Yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau memperbanyak nilai-nilai kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Nah, salah satu yang dianjurkan juga di bulan Sya'ban nih, ibadah kebaikan sedekah. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 2.000 goceng. 5.000 masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000 lebih. Itu pun lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000 mahalan monyet ketimbang saya. Nah, kita tahulah, tadi saya sudah sampaikan, yang kecil maupun yang besar itu akan kembali kebaikan buat diri kita. Apalagi amalan sedekah nih, ini salah satu yang dianjurkan. Kata Nabi begini, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur yang bakalan kita tempati. Ini kan semua nih calon-calon penghuni kubur. Calon-calon penghuni kubur yang pasti akan kita tempati. Akhirat itu bukan khurafat saudara, alam kubur itu bukan tahayul. Kita akan menempati kuburan kita masing-masing. Pantes kalau kata Nabi, terangi alam kuburmu, berarti alam kubur kita sepi, sunyi, gelap, petang. Petang itu apa? Terangi alam kuburmu dengan apa? Amalan sedekah yang waktu kamu hidup di alam dunia sering kamu kerjakan. Oh, rupa-rupanya amalan sedekah buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Kenapa? Manfaatnya jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi kuburan kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz. Patroma. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz. Pentol korek, remeng-remeng, lumayan masih kelihatan. Amalan-amalan kebaikan itu manfaatnya kembali buat diri kita sendiri. Nah, saya akan mengitarkan kotak-kotak amal dibantu dengan panitia. Bapak Ibu diisi seikhlasnya, Bu, titip pesan, jangan biasakan apalagi mau Ramadan ke masjid, ke musola nggak bawa duit. Penyakit. Nih semuanya kan mau ke akhirat, betul atau tidak? Nggak bawa duit, nekat. Amalan sedekah itu, ya Allah, Quran menyatakan
Mereka munajat memohon kepada Allah agar waktunya dimundurin dari ajalnya. Mereka hanya ingin melakukan satu perbuatan. Apa itu? Bersedekah dan jadi orang baik. Quran menyatakan. Tapi karena waktunya sudah habis, dibetok oleh malaikat Israel, enggak diberi sedikit pun kelonggaran waktu. Jangan sampai jadi manusia yang digambarkan oleh kitab suci Al-Quran. Nah, teman-teman panitia sudah siap? Mana dia? Dimulai dari saya dulu sini. Saya bawa uang apa enggak ya? Sambil diiringi dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Adik-adik hadroh habis ini disambut mainin hadrohnya lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, menyambung apa yang tadi disampaikan mudir kita. Pertama, di bulan ini hendaklah kita mencoba semaksimal mungkin melakukan pertobatan, menggapai maghfirah Allah. Yang kedua, ikuti dengan perbanyak bacaan istighfar. Yang kedua, perbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menebarkan nilai-nilai kebaikan menyambut bulan suci Ramadan dan seterusnya. Amalan kebaikan janganlah kita anggap sepele. Sekecil apapun kebaikan itu, kalau kita lakukan dengan ikhlas mengharap ridho Allah, tentu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi sudah saya singgung sedikit. Ini hari pertama saya rangkaian safari. Besok pesawat jam 10 pakai ATR. Kami akan bertolak ke Sumbawa. 4 hari adalah 8 kajian, 8 titik yang harus saya datangi untuk mengisi tablik dan silaturahmi. Jumlah kajiannya dengan malam ini ada 9 titik. Mudah-mudahan ini pahala silaturahmi kita malam ini berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu. Nah, saya berkeliling safari dakwah bersama teman-teman Yayasan Cinta Darud Dakwah di Lombok ini.
pimpinannya Ustadz Hardi. Beliau mengusung satu programnya mulia dan luar biasa. Apa program itu? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bapak Ibu Saudara, ini program bukan program khoyali, bukan program hayalan, ini program realistis. Lihat data statistik Indonesia, penduduk negara kita jumlahnya kurang lebih 275 juta orang. Muslim mayoritas 87%. Kira-kira jumlah orang Islamnya 225 juta orang. Saya tanya, banyak apa enggak? Banyak apa enggak? 225 juta orang. Itu kalau kencing bareng, banjir di sini nih. Tersebar dari Aceh sampai Papua, sebuah potensi kekuatan yang sangat luar biasa. Maka pantas Indonesia Muslim mayoritas, negara yang dipandang. Nah, beberapa hari lalu Presiden Turki berkunjung, sama-sama negara yang mayoritas pemeluknya agama Islam. Kedekatannya dengan presiden kita Pak Prabowo luar biasa, hujan-hujanan disambut dari pintu pesawat. Betul apa tidak? Kenapa? Karena memiliki kriteria karakter yang sama. Negaranya sama-sama mayoritas beragama Islam. Kita ini 225 juta orang beragama Islam. Sebuah kekuatan yang luar biasa, terbentang dari Aceh sampai Papua. Kalau kita umat Islam di Indonesia bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Quran di Indonesia akan cepat terrealisasi. Sayangnya sekarang ini penghafal terbanyaknya masih negara Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang dengan program ini Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Salah satu di antara mereka mudah-mudahan anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Karena itu ini bukan data hayalan, ini bukan program khoyali, ini program realistis. Potensi kita umat Islamnya besar. 225 juta orang, 1 juta penghafal Al-Quran. Rasa-rasanya kalau kita bahu membahu, saling membantu, saling mendoakan, mensupport, rasa-rasanya 1 juta penghafal Quran di Indonesia akan bisa terrealisasi dengan cepat. Kenapa? Kita pengen berkontribusi membangun negara kita Indonesia dengan memperbanyak penghafal Al-Quran agar negara kita jadi baldatun thayyibatun warabun. Nah, nanti sekelumit akan disampaikan oleh Ustadz Hardi sambil mengajak kita untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya titip pesan, kalau nanti ada yang mau ikut dalam rangka infak dan sedekah, niatkan nih di malam yang baik, di bulan yang baik, pahala sedekahnya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita Allah jadikan rawdhah min riyadil jannah. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ibu menyambung dari pagi tadi, ini apa ini Bapak semuanya? Mushafal Quran. Mushafal Quran ini bukan sembarang mushafal Quran. Ini nanti akan diberikan kepada ibu-ibu bapak-bapak semua hadiah dari Pak Kiai. Mushaf ini sudah ada tanda tangan Pak Kiai di dalamnya sebagai rasa cinta kasih kepada jamaah semuanya.
Mushaf Al-Quran ini, hadiah Al-Quran ini diberikan kepada jamaah bagi yang apa? Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Mendukung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan memberikan beasiswa kepada santri kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan cara apa Ustadz? Caranya adalah malam hari ini cukup menyisihkan sebagian rezekinya sebesar 2 juta rupiah, tapi 2 juta rupiah itu tidak harus ditunaikan atau dibayarkan malam ini. 2 juta rupiah itu bisa dibayar ditunaikan selama 5 bulan. Jadi malam ini bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang berminat menerima hadiah mushaf istimewa dari Pak Kiai, nanti boleh angkat tangan dan maju ke depan. Nanti yang menyerahkan langsung Pak Kiai. Tidak hanya diserahkan hadiahnya aja, tetapi didoakan langsung oleh Pak Kiai, mudah-mudahan sekeluarga menjadi ahli Quran. Tidak itu aja, mungkin jamaah ibu-ibu bapak ada yang hajat-hajat di dunianya belum terkabulkan, seperti lama sakit nggak sembuh-sembuh, lama nikah gak punya anak, atau punya hutang belum lunas-lunas, atau punya hajat-hajat dunia yang belum Allah kabulkan, bisikkan kepada Pak Kiai supaya didoakan Pak Kiai. Ingat Pak Kiai ini musafir. Kata Nabi apa? Seorang musafir itu insya Allah doanya mustajab. Tidak hanya itu, mendapat hadiah yang istimewa lagi, yaitu apa? Setelah itu bisa berfoto berdua dengan Pak Kiai. Untuk bapak-bapak hadiah istimewa lagi apa? Bisa berpelukan dengan Pak Kiai. Kalau ibu jangan Bu ya, cukup foto berdua aja. Nanti apabila ada bapak-bapak yang maju ke depan, istrinya boleh maju ke depan ikut foto, anaknya juga boleh ikut ke depan, keluarganya boleh ke depan juga ikut foto. Apabila ada ibu-ibu yang ikut kemudian maju ke depan, suaminya boleh ikut foto, anaknya juga, sekeluarga juga boleh ikut foto. Jadi malam ini Pak Kiai bagi-bagi mushaf hadiah Al-Quran bagi siapa? Sekali lagi, bagi bapak ibu yang ingin mendukung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan memberikan beasiswa santri-santri ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan sebagian rezekinya sebesar berapa? 2 juta rupiah. Bisa dibayar berapa kali? 5 bulan. Untuk itu kami nggak ada waktu banyak, hanya waktu 10 menit aja. Setelah itu kita berdoa bareng-bareng ya. 10 menit dari sekarang, bagi bapak ibu yang berminat silahkan angkat tangan. Ada? Saya yakin ada. Jadi bapak ibu semuanya, sekali lagi bahwa infak ini tidak harus ditunaikan malam ini. Malam ini cukup angkat tangan, maju ke depan, diterima hadiahnya, ya, diterima hadiahnya, diserahkan oleh Pak Kiai langsung, terima hadiahnya, terus didoakan sama Pak Kiai, minta doa Pak Kiai, kemudian apa? Kemudian foto berdua dengan Pak Kiai. Sekali lagi, yang berminat silahkan angkat tangan dan maju ke depan. Ada? Gak usah malu-malu ya, gak usah malu. So begini, Ustaz, kita kan kadang pernah dengarkan hadis bahwa kalau kita infak sedekah itu sembunyi-sembunyi. Betul, itu betul dan boleh. Tetapi infak yang terang-terangan juga boleh. Sebagian ulama mengatakan infak terang-terangan boleh kalau itu untuk umat. Tetapi kalau untuk saudara, tetangga dekat, teman, infak cukup dengan sembunyi-sembunyi. Apa dalilnya Ustaz? Coba kita lihat. Umar bin Khattab bilang bahwa beliau itu untuk masalah sedekah infak tidak akan menang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang artinya apa? Kalau data seperti itu berarti infaknya Abu Bakar As-Siddiq ada yang terang-terangan. Makanya sampai Umar juga tahu.
Jadi malam ini silahkan nanti Bapak Ibu sekali lagi yang ingin ikut andil untuk program ini dan ingin menerima hadiah mushaf yang istimewa ini dari Pak Kiai, sekali lagi kami hitung mungkin dari sekarang kalau ada silahkan angkat tangan. Ada satu, silakan maju ke depan. Allah Akbar. Ibu silakan maju ke depan Ibu. Ya, silakan maju ke depan. Ada lagi satu, Ibu boleh maju ke depan Ibu ya. Jadi Ibu semua, Bapak semua, sekali lagi bahwa ini komitmen infak. Jadi uangnya nggak harus hari ini. Uangnya gimana Ustaz? Boleh dibayar bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi boleh. Mungkin dibantu Mustafa untuk tanya, mari bisa ke sini Bu. Terus Ustaz, sekarang malam ini bagaimana? Malam ini niatkan hatinya dulu ada bahwa ingin infak sedekah membantu para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia ya. Terus untuk menentukan infaknya sekali lagi tidak harus langsung 2 juta enggak. Besok mungkin ada rezeki 200.000, 300.000 boleh ya ditransferkan atau diserahkan ke yayasan kami yang ada di Banyumulet. Jadi yayasan kami, Yayasan Cinta dan Dakwah Lombok itu kantornya ada di Banyumulet Kediri ya, Lombok Barat ya. Jadi gitu. Silakan sekali lagi kalau ada yang lain, ibu-ibu ada lagi silakan angkat tangan. Bapak-bapak ada? Silakan. Ada lagi? Kami sediakan lagi ini mushaf kami. Di sini bawakan tinggal 20 biasanya ya, 20. Kalau di tempat lain banyak yang ikut. Di sini kami sediakan 20 mushaf. Kalau ada sekali lagi silakan angkat tangan. Bapak-bapak ada? Bapak-bapak ada mungkin? Ya silakan. Allah Akbar. Silakan dulu Pak. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sekali lagi bahwa niatkan malam ini niatkan untuk infak sedekah aja. Untuk masalah membayarnya, jadi untuk membayarnya itu sesuai Allah kasihkan rezeki pada kita. Tidak harus malam ini. Jadi malam ini niatkan aja bahwa ingin infak sedekah. Untuk membayarnya belakangan ya, belakangan. Kalau udah ngasih rezeki ditunaikan. Kalau Ustaz gimana kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan belum dapat rezeki begitu? Tidak apa-apa. Bulan kan 6 boleh, ke 7 boleh, sampai 1 tahun pun boleh. Ya, sampai 1 tahun boleh. Jadi silakan. Jadi tidak harus ditunaikan segera sampai sebulan dulu, enggak. Kalau ada rezekinya itu kemudian baru setahun ada rezeki tidak apa-apa. Tetapi kalau kemudian ada rezekinya besok sudah ada rezeki, Bapak perintahkan ke sini ya. Jadi kalau ada rezekinya per bulan hanya 100.000 gimana? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kemarin di Surabaya itu ada ibu tanya pada saya, Ustaz gimana nanti kalau sudah 5 bulan lewat, 6 bulan lewat, sampai 1 tahun lewat saya belum bisa ngasih atau bisa menerima? Tidak apa-apa. Bagi kami bersama Pak Kiai, mushaf itu ibu bapak terima dulu, terus yang penting di rumah dibaca. Itu yang kami inginkan. Walaupun belum tertunaikan, belum ada rezeki, tidak apa-apa. Ustaz apa nanti dosa? Tidak, karena ini tidak jual beli. Jadi sekali lagi ya, kami bersama Pak Kiai bahwa mushaf Al-Quran ini kami tidak jual. Oh silakan Ibu, Masya Allah, silakan Ibu. Silakan Ibu, silakan ya, silakan. Jadi kami ulangi bahwa kami silakan Bapak, Allah Akbar, silakan Bapak, silakan. Allah Bapak ada lagi. Ya Allah, ini luar biasa ini jamaah dari Pondok Pesantren Darussalam ini. Silakan Pak, antri dari sana Pak, antri dari sana Pak. Mari Pak, antri dari sana. Sekali lagi kami ulangi bahwa Pak Kiai dan kami itu tidak jual beli Al-Quran. Al-Quran ini hanya sebagai hadiah ya, hanya sebagai hadiah karena Bapak Ibu ingin ikut berkomitmen infak. Makanya untuk membayarnya, menunaikannya itu tidak harus segera. Kalau belum ada nanti ditunggu sampai seadanya.
sampai seadanya. Seperti saya bilang, kalau adanya bulan depan ada 100, boleh 100. Kalau sudah Allah kasih rezeki lebih lagi boleh. Kalau belum ada, ya 2 bulan lagi. Kalau belum ada 3 bulan lagi sampai Allah kasih rezeki. Sampai setahun gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Karena ini adalah adakan infak dan sedekah. Jadi bukan hutang piutang, ya. Jadi bukan hutang piutang. Kalau sampai tadi cerita bahwa di Surabaya katanya, Ustaz gimana nanti kalau belum saja membayar, Allah sudah manggil saya duluan. Insya Allah itu tidak dosa, bahkan ibu sudah dapat pahalanya. Lu kok bisa Ustaz? Belum ngasih tunaikan kok sudah meninggal dapat pahalanya? Iya, karena apa? Karena ibu sudah niat infak duluan. Kata Nabi apa? Kata Nabi adalah, apabila kamu lihat saudara kamu melakukan infak dan sedekah dan kamu belum bisa, maka niatkan dalam hati kamu, suatu saat Allah ngasih rezeki, saya akan ikut infak dan sedekah. Itu sudah dapat pahala. Masya Allah. Makanya sekali lagi bahwa ini Bapak Ibu semuanya bukan hutang piutang. Jadi ya bukan hutang piutang. Ini adalah infak sedekah Allah Akbar. Mari Pak, silakan. Ini adalah apa? Infak sedekah yang memang kami beri kelonggaran, ya. Kami ingin Bapak Ibu punya niat dulu, punya niat, ingin infak, ingin sedekah, membantu para penghafal Al-Quran. Itu dulu kita. Setelah itu punya niat maju ke depan, terima dulu hadiahnya, ya. Terus minta doa Pak Kiai, ya, didoakan juga, bisa foto berdua. Setelah itu dicatatkan kepada T. Setelah itu bawa pulang. Yang kami inginkan Al-Quran itu kalau sudah dibawa pulang dibaca. Untuk masalah menunaikannya, membayarnya itu belakangan. Bagi kami adalah itu sudah urusan Allah, ya. Udah urusan Allah, ya. Karena apa? Allah yang ngasih rezeki, ya. Kalaupun Allah belum ngasih rezeki, ya nggak apa-apa. Belum terbayarkan juga nggak apa-apa. Yang penting Al-Qur'annya dibaca. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, memang kami ingin agar apa? Kami ingin agar Bapak Ibu semua itu ikut andil untuk mensukseskan program ini. Dengan cara seperti itu, kemudian bahwa memang untuk musafah Al-Quran dan membayarnya itu, ya, membayar infaknya itu tidak harus segera. Dapat rezekinya kapan? Kalau mau titip dulu boleh, kan ada rezeki pesan. Ini pas bahwa ini rezeki 200, bahwa kita boleh, oh boleh. Nanti sisanya kapan? Sisanya setelah Allah ngasih rezekinya. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun pun boleh. Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Ada lagi Bapak? Oh iya, silakan Bapak. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini mushaf Al-Quran memang besar, ya, agak besar, ya. Nanti bisa, apalagi 15 hari lagi Ramadan, ya, bisa mushaf harus untuk dibaca selama bulan Ramadan. Masya Allah, banyak sekali manfaatnya. Saya yakin Bapak Ibu di rumah sudah punya Al-Quran, ya. Tapi Al-Quran yang insya Allah sudah pakai tanda tangani itu berkah, ya. Tapi yang penting satu dibaca, ya, sampai rumah dibaca. Dan sengaja mushaf Al-Quran dan Bapak itu ada terjemahnya, ya, ada terjemahnya. Dengan maksud apa? Sama. Setelah baca juga baca terjemahnya. Terus kita dulu, ya. Silakan Bapak. Ya Pak. Ya. Mari silakan Bapak semuanya, kalau mau ini ikut silakan masuk ke depan, nanti terima hadiahnya, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, setelah menerima hadiah nanti dicatatkan pada tim kami di sini, ditulis nama Bapak dan nomor WA-nya, dan nanti dikasih nomor rekening yayasan. Jadi setelah sana nanti dikasih nomor rekening, ya, yayasan. Satu saat Bapak Ibu bisa untuk apa? Untuk mentransfernya. Atau kami lebih senang, berhubung yayasan kami ada di Lombok, di Dusun Banyimula, nanti juga alamatnya ada. Kami lebih senang kalau Bapak Ibu silaturahmi ke sana. Silaturahmi ke sana, nanti bisa tahu, ya. Jadi silahkan nanti bagi Bapak Ibu yang
ingin silaturahmi ke kantor kami boleh silahkan ya. Kami lebih senang seperti itu. Silakan ikut ya, silakan. Jadi musafnya Bapak Ibu maaf kami bawa terbatas hanya 20 ya 20 mushaf. Nanti kalau ada lebih dari 20 yang ke 21 tidak kebagian kami mohon maaf ya. Jadi ini memang cepet-cepetan mushaf kami hanya bawa 20 ya. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah program kami yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Kami sudah jadi kami sudah membina sebanyak 13 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. 13 itu ada yang di Sumatera ya, Sumatera Utara, yaitu di Medan itu 2 pondok pesantren. Ada yang di Jogja, Jawa Tengah, ada yang di Solo, ada yang di Wonogiri, Gunung Kidul, ada juga yang di Lombok. Ada lagi 1 yang di Bandung, khusus yang di Bandung. Yang di Bandung itu, bisa. Iya. Silakan ikut ya, silakan. Masih berapa mushafnya? Yang besar masih 3. Silakan ikut masih ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ada pondok pesantren yang di Bandung tadi. Itu adalah pondok pesantren khusus untuk memberikan bekal ya, bekal bagi para santri yang akan kita sekolahkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Sekarang ada 23 santri itu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan mereka rata-rata sudah hafal 30 juz. Kenapa tadi kok sudah hafal 30 juz kemudian di Mesir dari pembekalan? Karena memang di Al-Azhar itu masuknya sulit ya, masuknya sulit. Kemudian yang kedua yang diutamakan adalah dari segi bahasa Arabnya. Karena apa? Kalau bahasa Arab iya, karena nanti proses belajar mengajar di Al-Azhar Kairo Mesir itu pakai bahasa Arab. Jadi alhamdulillah sekarang 23 santri yang kami beri pembekalan di pondok pesantren yang di Bandung itu semua sudah hafal 30 juz. Dan saat ini baru untuk pembekalan yang bahasa Arabnya ya, bahasa Arabnya. Silakan Pak Senang. Kami berharap nanti tuan guru dari Darussalam insya Allah kalau ingin ya santrinya disekolahkan ke Al-Azhar bisa melalui kami. Nah nanti bisa mengikasi diri beasiswa ya dari sana. Dan semuanya yang kita sekolahkan sana itu full beasiswa dari kami ya, tidak bayar sama sekali. Silakan. Makanya kami selalu safari dakwah ya dengan Pak Kiai itu setelah ada program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang sudah hafal 30 juz kemudian kami sekolahkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai juga tidak hanya memberikan satu hadiah yang mushaf Quran yang besar ya dengan kalau berinfak dengan 2 juta. Pak Kiai juga memberikan hadiah Al-Quran yang lebih kecil ya, seperti ini lebih kecil. Itu bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak, berkomitmen infak sebesar 1 juta rupiah saja. Itu pun sama, bisa diangsur, dicicil selama 5 bulan atau 6 bulan atau terserah dapat uangnya kapan baru ditunaikan ya. Jadi silahkan nanti bagi yang minat yang berinfak 1 juta silahkan angkat tangan dan langsung maju ke depan ya, silahkan Pak, bilang sama yang sana saya pengen yang infak 1 juta, silahkan nanti disediakan mushaf hadiah, mushaf yang kecil juga sama. Oh yang kecil silahkan dulu Pak, Masya Allah, silahkan sini Pak, nanti biar sama ini disediakan yang kecil. Mas sedikit yang kecil bapaknya, nanti biar sama Mas aja ya. Iya, saya minta yang 1 juta berarti yang kecil.
Masya Allah, jadi silakan Bapak Ibu, ini luar biasa Tuan Guru ya yang ikut andil untuk program ini luar biasa. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mungkin begini, kalau berinfak memang Allah gerakkan hatinya ya, gerakkan hatinya. Kalaupun ya untuk malam ini mungkin ada yang Ustaz ini saya udah bawa uangnya nih, serahkan saya langsung gimana? Boleh. Ustaz ini saya baru bawa 200 nih, saya titipkan boleh nggak? Boleh. Ustaz ini saya baru bawa 500 nih, saya titipkan boleh nggak? Boleh. Artinya infak itu memang kalau lebih disegerakan lebih baik. Tetapi apabila belum ada, nanti menunaikannya setelah Allah kasih rezekinya ya, gitu. Jadi mungkin dan banyak yang terjadi bahwa waktu angkat tangan ya itu hanya niat untuk infak. Waktu angkat tangan itu jelas nggak punya uang sama sekali. Dia angkat tangan, kemudian apa? Kemudian dia ikut. Ya Allah, betul ya, infak itu memang untuk apa? Untuk rezekinya bertambah dan bertambah. Infak itu tidak mengurangi rezeki kita, tapi malah apa? Rezeki kita bertambah. Dan banyak kejadian setelah ikut, kemudian di rumah baca Al-Qurannya dibaca, ya Allah, banyak yang rezeki tiba-tiba datang padanya. Jadi silahkan Ibu masih terbuka. Bapak mari Bapak. Bapak mau ikut yang berapa nanti sama sana ya. Nanti Pak Dia ini akan musafah Al-Quran yang beri Bapak ya. Bagi Bapak Ibu yang ikut, jangan lupa anaknya diajak. Setelah di depan minta didoakan Pak Kiai anaknya ya. Ya itu jangan lupa anaknya diajak, kemudian sampai depan mudah-mudahan anaknya juga jadi seorang yang soleh atau solehah, hafid dan hafidhah. Ya. Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Nanti acara selesai kalau sudah ditutup doa oleh Pak Kiai ya. Itu Tuan Guru ya, nanti ditutup Pak Kiai ya. Masih ada berapa? Cukup dulu? Ya baik, berhubung ini yang terakhir, sementara kita tutup dulu. Nanti doa oleh Pak Kiai. Nanti setelah doa selesai, kemudian kalau ada yang mau nyusul silahkan ya. Pak Kiai masih di sini. Kalau masih ada yang nyusul ya, setelah doa selesai ada yang nyusul silahkan nanti nyusul menemui kita di depan ya. Demikian dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Kiai untuk memimpin doanya. Monggo. Bapak Ibu, banyak keluarga kita yang ikut berinfak dan bersedekah. Karenanya nanti sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Sedekah yang malam ini mereka lakukan, pertama pahalanya diniatkan buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan sedekah yang mereka lakukan malam ini jadi wasilah kubur keluarga mereka Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan buat penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Yang kedua, buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, dengan wasilah sedekah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang keempat, wasilah sedekah ini diniatkan hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen anaknya jadi penghafal Al-Quran, ada yang hajatnya kepengen anaknya masuk pondok pesantren, ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik, ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen kehidupannya sukses dan berkah.
hajat dan keinginan yang baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah dan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua segera diijabah. Bitilkan niyah sayyidulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir alaina kulla 'asir. فتفسير العسير عليك يسير. اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونوّر قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mewakili Yayasan Dakwah Haji Fikri Zain MZ dan Yayasan Cinta dan Dakwah Lombok, apabila dalam takbir malam ini di Pondok Pesantren Darussalam ini kami ada salah dan hilaf, dari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.